Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadyu sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah, saudara-saudara majelis taklim Kopi Hitam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hadirnya kita pada malam hari ini Allah taala limpahkan nikmat sehat afiat buat kita. Allah taala limpahkan kekuatan juga keistiqomahan dalam kita menjalankan taat dan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan sepulangnya kita dari tempat ini Allah ta'ala ampunkan segala dosa, Allah berikan kita limpahan pahala dan membawa keberkahan untuk hidup kita dunia akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saudara-saudara jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, masih kita dalam bimbingan atau pembahasan kitab Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah merahmatinya, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal musannifu rahimahullahu ta'ala wa daman naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Qala radhiyallahu anhu wal 'abdu fi haqqi sairil ibadi lahu thalathu darajatin. Adapun seorang hamba di hadapan seluruh hamba-hamba Allah yang lainnya, lahu baginya thalathu darajatin, ada 3 derajat atau 3 tingkatan. Setelah minggu lalu kita bahas bahwasanya derajat manusia atau derajat seorang hamba di dalam hak atau urusan-urusan agamanya itu ada 3 derajat. Yang pertama bahwa derajatnya adalah salim, yaitu orang yang selamat. Siapakah orang yang selamat? Yaitu orang yang dia membatasi dirinya dengan hanya melaksanakan yang fardu dan juga meninggalkan kemaksiatan. Derajat yang kedua yaitu yang dikatakan rabih, orang yang beruntung. Siapakah orang yang rabih? Siapakah orang yang beruntung? Yaitu orang yang tidak hanya melaksanakan yang fardu, akan tetapi juga melakukan hal-hal yang sunnah. Nggak cuman ngelakuin yang fardu, nggak cuman ninggalin maksiat, tapi ditambah dengan melakukan hal-hal yang sunnah dengan tujuan mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun derajat yang ketiga bagi seorang hamba di dalam urusan agamanya, yaitu adalah orang yang khasir, yang rugi. Siapa orang yang rugi? Orang yang tidak menjalankan apa-apa yang telah menjadi kewajiban bagi dirinya. Itu adalah orang yang rugi. Jadi itu 3 derajat manusia atau seorang hamba di dalam urusan agamanya. Ada yang salim, selamat tuh dia. Dia jalanin kewajiban, dia tinggalin maksiat, taat pada Allah. Itu takwa namanya. Tapi ada yang rabih, yaitu orang yang beruntung di atas itu, di atas orang-orang yang salim. Nggak cuman taat, nggak cuman ninggalin maksiat, tapi dia juga ditambah dengan melakukan hal-hal yang sunnah. Jangan sampai jadi yang ketiga, yaitu orang yang rugi, orang yang khasir. Dia nggak pernah ngejalanin atau dia mengurangi dirinya daripada melakukan hal-hal yang telah diwajibkan atas dirinya. Na'udzubillah min dzalik. Kalau kita nggak bisa nyampe derajat yang robih, minimal kita jaga diri kita untuk menjadi orang yang salim, jangan sampai jadi orang yang khasir, orang yang rugi. Kemudian dilanjutkan
Di dalam kitab ini Imam Ghazali menegaskan wal abdu fi haqqi sairil ibadi lahu thalathu darajat. Dan yang sekarang ini adapun seorang hamba di hadapan hamba-hamba yang lain, kedudukan seorang hamba di tengah atau di antara hamba-hamba Allah yang lainnya, itu ada 3 kedudukan, ada 3 derajat. Al-ula, adapun derajat yang pertama, an yunazzala fi haqqihim, bahwa memiliki kedudukan di antara mereka manzilatal kiram, akan kedudukan mulia. Al-bararah, yaitu kedudukan mulia yang senantiasa berbuat kebaikan. Al-bararah, orang yang taat, ninggalin maksiat, jujur, selalu berbuat baik. Ini kedudukannya, kedudukan yang mulia. Minal malaikati, maka kedudukan yang pertama ini laksana kedudukannya para malaikat. Malaikat ngelakuin dosa enggak? Enggak. Malaikat itu dikatakan dalam Al-Quran, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, selalu melakukan apa yang telah diperintahkan, nggak pernah dia maksiat, nggak pernah nentang. La ya'sunallah ma amarahum, nggak pernah nentang apa yang telah Allah perintahkan kepada itu malaikat. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan selalu tuntas sempurna tugas-tugas yang diberikan oleh Allah, selesai begitu saja. Itu malaikat. Maka orang yang memiliki derajat ini adalah derajat yang mulia, karena derajatnya sama seperti derajat para malaikat. Bagaimana caranya? Wahwa, dan itu adalah an yas'a, bahwa berusaha dia mengerjakan, dia melakukan fi agradihim, di dalam memenuhi hajat-hajat orang lain, memenuhi tujuan-tujuan orang lain. Jadi kalau mau menjadi orang yang mulia itu memenuhi hajat-hajat orang lain juga. Nggak sebatas memenuhi hajat diri sendiri, nggak sebatas ngurusin urusan diri sendiri, tetapi juga mementingkan urusan orang lain. Ngebantu orang, nolongin orang, itu derajat yang mulia, yang sama derajatnya dengan para malaikat. Rifqan bihim, yaitu dengan penuh kasih sayang, dengan perhatian kepada manusia yang lain, kepada hamba-hamba Allah. Wa idkhalan lisurur ala qulubihim, dan membahagiakan hati orang-orang lain. Itu derajat yang pertama, derajatnya sama dengan malaikat, yaitu dengan cara dia menggembirakan orang lain, membahagiakan orang lain. Dengan apa? Kadang orang bisa bahagia lantaran kita punya ucapan. Ucapan kita bikin orang girang. Ente tambah ganteng aja ya, udah lama aneh ngeliat. Oh, girang dia. Ente bersihan ya. Sekarang girang nggak orang dibilang gitu? Iya, udah lama nggak kelihatan, ente kemana aja? Masya Allah, udah sukses sekarang. Jadi orang alim, orang yang taat ibadah, dipuji dengan ucapan kita. Dan kadang orang juga bisa gembira, orang bisa bahagia dengan kita punya perbuatan. Udah lama kita nggak pernah datang ke rumahnya, kita datengin, kita bawain makan, kita bawain buah-buahan, duren, rambutan, salak, kita bawain anggur. Kadang kita bawain makan juga, bawain apapun yang membuat orang itu girang. Apalagi kita bawain, emang orang tersebut girang sama itu makanan. Wah, kayaknya tuh dia teman saya girang tuh kalau saya bawain pucung gabus. Wah, kita bawain tuh pucung. Wah, iya. Girang nggak begitu dia? Nah, itu dengan apa namanya? Perbuatan. Jangan sampai ada kita punya ucapan, kita punya perbuatan malah menyakiti hati orang. Ya, kalau kita mau jadi orang yang mulia, kita jangan hanya mengurusi diri kita. Kita tidak hanya memenuhi hajat kita, tetapi kita juga memenuhi hajat orang banyak. Artinya hidup kita bukan hanya bermanfaat untuk diri kita, tapi juga bermanfaat untuk orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia itu adalah yang bermanfaat untuk orang banyak. Jangan kita punya ucapan, kita punya perbuatan, kita punya kelakuan malah menyakiti hati orang.
Ada orang udah lama nggak pernah nemu sama kita. Dah, lu mana aja? Masih hidup. Iya, kita kata gitu. Orang sakit hatinya. Mana aja, kurusan tambah jelek lagi. Wah, kita hina mal segala macam, jangan. Udah mana baru datang nggak, orang udah lama nggak ngaji, dia datang ngaji, sendalnya diumpetin, kan sakit hati dia. Lah orang bocah dulu TPA kita ngaji begitu ya, udah lama nggak datang, bukunya dilempar sono, tasnya diumpetin, picinya dilempar-lempar, sakit hati orang. Jangan gitu, jangan begitu. Apa di dalam hadis Nabi SAW, ma'ubidallahu bisyai'in afdal min jabaril khatir. Tidaklah ada ibadah yang lebih utama daripada menjaga perasaan orang, tidak menyakiti orang lain. Lebih baik kita jaga perasaan orang daripada kita keluar ucapan malah menyakiti orang lain. Itu derajat yang pertama. Seperti derajatnya para malaikat. Girangin orang, bikin seneng hatinya. Banyakin begitu. Meskipun ibadah kita kadang rada kurang sama yang wajib segala macam. Ya, jangan sampai kita sama orang juga jahat, sama orang juga kita selalu berlaku buruk. Atsaniyatu, adapun derajat yang kedua, an yunazzala fi haqqihim, bahwa memiliki kedudukan ia di antara hamba-hamba Allah, manzilatal bahaimi wal jamadat, akan kedudukan binatang ternak dan benda-benda mati. Yang bagaimana kedudukannya tuh? Binatang ternak, kedudukannya benda-benda mati. Fala yanaluhum khairuhu walakin yakufa anhum syarruhu, maka tidak mendapati mereka kebaikannya, walakin dan tetapi yakufa menahan anhum dari diri mereka syarruhu keburukannya. Derajat yang kedua yaitu orang-orang yang tidak pernah melakukan kebaikan tetapi tidak juga melakukan keburukan. Artinya orang baik kagak, buruk kagak. Nggak pernah bikin orang girang, tapi juga nggak pernah ganggu orang. Itu kayak benda mati. Benda mati kan gitu. Bikin orang girang kagak, kemudian bikin ganggu orang juga enggak. Itu orang-orang yang ada di derajat yang kedua. Itu derajatnya sama dengan derajat binatang ternak wal jamadat dan juga benda-benda mati. Jadi dia nggak pernah melakukan hal-hal yang menyakiti orang lain, tapi juga nggak pernah melakukan kebaikan gitu. Ada nggak orang begitu? Ya hidupnya buat diri sendiri aja, nggak ngurusin orang lain. Yang hidup begitu tuh. Al-thalithatu, adapun derajat yang ketiga, an yunazzala fi haqqihim manzilatal aqaribi wal hayyati wassiba'id dariyat, bahwa memiliki kedudukan ia di antara seluruh hamba, manzilatal aqaribi, yaitu akan kedudukan kalajengking. Tahu kita binatang kalajengking? Binatang kalajengking bagaimana kalau nusuk dari mana? Dari belakang dia nusuk ya. Jahat nggak kita kalau begitu? Wal hayat, dan ular. Wasiba, dan binatang buas ad-dariyat yang berbahaya, yang mencengkram, yang memangsa. Ini derajat yang ketiga, sama halnya derajat itu orang seperti kalajengking, seperti ular, seperti binatang buas yang berbahaya. Yang bagaimana la yurja khairuhu, nggak diharapin tuh kebaikannya. Wa yuttaqo syarruhu, dan juga nggak bisa dihindari keburukannya. Baiknya nggak diharapin, keburukannya nggak bisa ditinggal, nggak bisa dijauhin. Kita mau berhindar juga nggak bisa. Ini namanya orang paling jahat sedunia. Yang dia memiliki derajat sama kayak kalajengking, nusuk dari belakang. Dia berbuat baik, kita nggak bisa nerima, nggak kita harapin dia berbuat baik. Tapi keburukannya karena nusuk dari belakang, kita nggak bisa terhindar.
Bahaya nggak begitu? Nggak bahaya tah? Bahaya begitu. Ya. Ada nggak orang begitu? Di sini, alhamdulillah nggak ada ya. Yang nusuk dari belakang, kebaikannya nggak diharapin. Kalau orang tuh dia berbuat baik, kita udah suujon aja kita bawa ada apaan tuh dia berbuat baik, padahal dia selalu jahat gitu. Nusuk dari belakang ya. Kalau nusuk dari depan enak nggak? Iyalah. Fa in lam takdir, maka apabila kamu tidak mampu atau belum mampu antal tahiko, bahwa menggapai kamu bi ufukil malaikati, dengan derajat tingginya malaikat. Kalau nggak mampu kepada derajat yang pertama tadi, derajat yang mulia yang sama dengan derajatnya para malaikat, kemuliaannya, keutamaannya, fahdar, maka berhati-hatilah kamu antanzila, bahwa kamu turun andarajatil bahaimi wal jamadat, dari derajatnya binatang dan juga benda mati, ila maratibil aqaribi wal hayyat, kepada derajat kalajengking dan ular, wasiba'id dariyat, dan binatang buas yang berbahaya. Kalau kita nggak bisa tuh, nggak mampu, nggak nyanggupin diri kita untuk sampai kepada derajat yang mulia, yang bisa ngasih orang kebahagiaan, yang bisa nyenengin hati orang, yang selalu berbuat baik kepada orang lain, maka jangan sampai kita turun dari derajat yang kedua. Minimal tadi kita nggak datengin untung buat orang, nggak datengin rugi buat orang. Artinya buat diri kita aja udah hidup seperti benda mati. Jangan sampai kita turun menjadi orang-orang yang tadi derajatnya sama seperti kalajengking, yang dia nggak diharapin kebaikannya dan tidak bisa dihindarkan keburukannya. Naudzubillah min zalik. Fa in radita li nafsika, maka jika kamu rela li nafsika, bagi dirimu, an-nuzula, akan turun min a'la iliyin, dari derajat yang tinggi, dari paling tingginya derajat orang-orang yang tinggi, fala tarda, maka jangan rela kamu, maka tidaklah kamu rela, tidaklah kamu ridha lah bagi dirimu, bagi diri kita nih, bil hawiyi, dengan turun ila asfalis safilin, kepada derajat yang paling rendah, serendah-rendahnya derajat. Ya. Kita usahakan kita berada di derajat yang tengah-tengah deh. Kalau kita nggak mampu banget gitu ya, kita masih awam, duit nggak banyak buat nyenengin orang, ya kadang kita punya ucapan, kita punya perbuatan yang bisa datengin orang kebahagiaan, gitu aja. Ada tahapan, ada kita punya target dalam kehidupan ini. Jangan begitu-begitu aja. Jangan pengennya saya mau ngurusin diri sendiri aja dah, nggak mau ngurusin orang. Jangan. Sedikit demi sedikit kita bertahap untuk menjadi orang yang lebih baik. Be better than tomorrow. Jadilah dirimu lebih baik daripada than yesterday. Be better than yesterday, kan gitu. Jadilah dirimu lebih baik daripada hari kemarin. Yang kita harus pikirin, harusnya kita lebih baik daripada hari kemarin, bukan lebih baik dari orang lain. Nggak nyampe-nyampe. Lebih baik dari hari kemarin daripada lebih baik daripada orang. Nggak mesti. Yang kudu kita perhatiin, nih hari ini kita bagaimana sholat, misalkan 10 rakaat sunnahnya, besok lebih baik 20 rakaat. Jangan jadi patokan orang, ntar kita nggak nyampe-nyampe. Yang ada malah iri terus ya. Minimal diri kita berubah jadi yang lebih baik. Fala'allaka tanju kafafan, maka semoga kamu tanju selamat kafafan, pas-pasan deh tuh. Ya pas-pasan tadi, yang derajatnya derajat jamadat, derajat bahaim, pas-pasan, nggak datengin untung, nggak datengin rugi, nggak bikin orang seneng, nggak bikin orang sedih, nggak bikin orang susah gara-gara kita. Ini adanya kita bikin orang susah. Jangan. Datangnya adanya kita selamat dah minimal pas-pasan. La laka wala alaika. La yanfa'. Artinya la yanfa'laka, nggak ada kita nggak datengin untung, wala alaika, dan juga kita nggak dapat rugi. Itu yang pas-pasan namanya, nggak agak untung, nggak agak rugi. Kalau orang dagang namanya balik modal aja udah. Fa'alaika fi bayadhi naharika,
maka hendaklah pada siang harimu an la tashtagila illa bima yanfa'uka, bahwa tidak menyibukkan kamu illa kecuali bima yanfa'uka, dengan apa-apa yang mendatangkan manfaat bagi dirimu, fi ma'adika, di akhiratmu, au ma'asyika, atau di duniamu. Jadi yang kita pikirin hari-harinya kita jangan sampai melakukan sesuatu yang tidak mendatangkan manfaat buat kita. Justru yang harus kita pikirin adalah bagaimana caranya hari-hari kita itu diisi sama sesuatu atau perbuatan yang datengin manfaat. Buat apa? Buat akhirat kita. Karena ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah ladangnya akhirat. Yang namanya ladang, kalau kita nih nanam dari sekarang yang baik-baik, insya Allah di akhirat kita bakal metik, bakal manen yang baik-baik. Maka kalau sekarang kita di dunia nih selalu melakukan hal-hal yang bermanfaat, maka di akhirat pun kita akan mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh yang kita kudu jaga. Alladzi la tastakni anhu, yaitu kehidupan dunia yang tidak bisa melepas dirimu anhu, dari kehidupan dunia. Kan kita nggak bisa ninggalin gitu aja, namanya kita masih hidup di dunia. Kita juga kudu mikirin nasib kita di dunia, meskipun kita mencari itu semuanya untuk akhirat kita. Tapi dunia juga mesti kita pikirin. Gak ada orang, wah penting saya akhirat aja. Ya jangan, dunia juga kita pentingin. Dunia jangan ditinggal juga. Tapi jangan berlebihan terhadap dunia. Kudunya kita yang jadi, kudunya dunia yang jadi pelayan kita, jangan kita yang jadi pelayan dunia. Kita cari, apalagi di sini dikatakan wa anil isti'anati bihi alal ma'adik, dan dari meminta bantuan bihi, dengan kehidupan dunia, alal ma'adika. Jadi sesuatu yang kita cari di dunia ini bisa mendatangkan manfaat untuk kebahagiaan kita di akhirat. Jangan cuma di dunia. Jadi kalau selama ini kita mencari dunia, tetapi fokus kita, orientasi kita hanya kepentingan duniawi saja, salah juga kita. Kita cari dunia kita demi menanam kebahagiaan kita di akhirat. Bagaimana? Contoh, kayak kita dagang. Kita dagang nih. Kalau dagang kita mestinya berbuatnya bagaimana? Jujur, amanah, dagang yang benar, kagak ada curang. Itu kan dagang begitu. Supaya apa? Supaya datengin untung. Tapi kalau curang kan untungnya lebih banyak, Sat. Ya saat itu pedagang-pedagang yang curang, saat itu dia mungkin mendapatkan kesuksesan, keuntungan yang banyak. Tapi mohon maaf, yang namanya bangke mah kemana-mana juga bakal kecium. Mau dioplos tuh minyak bakal ketahuan tuh. Emas dipalsu-palsuin bakal ketahuan. Mau dagang kita caranya bagaimana? Caranya kita harus jujur, amanah. Supaya apa? Dapat keuntungan. Biar kata sedikit bahagia gitu. Karena yang dicari itu berkah, bukan banyak. Kalau orang kerja juga begitu. Dari produksinya yang bagus. Kemudian jangan kita lupa jauh sama Allah. Ingat terus sama Allah kalau lagi kerja juga. Supaya apa? Kerjaan kita membawa keberkahan. Kalau kerjaannya kita sampai lupa kepada Allah, malah makin jauh sama Allah, yang dikejar dunia, nggak berkah hidup kita. Mungkin dapat banyak, tapi itu bukan nikmat, itu istidraj buat kita. Jauh-jauh gitu ya, mahal yang seperti itu. Jadi kita jadikan dunia ini untuk ladang kebahagiaan kita di akhirat. Kita isi dengan begitu. Fa in ajasta, maka jika kamu lemah, anil qiyami, dari mengerjakan, bihaqi dinika, dengan urusan agamamu. Fa in ajasta anil qiyami, maka jika kamu lemah anil qiyami, dari mengerjakan bihaqi dinika, dengan urusan agamamu, ma'a mukhalatatin nasi, bersamaan ketika bergaul dengan manusia.
bersamaan ketika bergaul dengan manusia, wa kunta lataslam, wa kunta dan adalah kamu lataslamu tidak selamat. Fal uzlatu maka uzlah aula lebih utama laka bagi dirimu. Fa'alaika maka hendaklah kamu biha dengan beruzlah. Tuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tadi kita kalau kerja jangan lupa sama Allah. Selalu ingat kepada Allah. Manusia itu kata Nabi kalau keluar kagak pantas kecuali kepada 3 tempat. Orang yang beriman tuh kalau keluar kagak pantas kecuali kepada 3 tempat. La yujadul mu'minu illa fi thalathi mawaqif. Kecuali pada 3 tempat. Yang pertama masjid ya'murhu. Masjid, ramein masjid. Yang kedua baitun yasurhu. Rumah tempat tinggal. Yang ketiga wahajatun labudda minha, yaitu hajat, tempat kita untuk memenuhi keperluan kita, memenuhi hajat kita. Itu 3 tempat tuh. Orang mukmin kagak pantas keluar kemana-mana kecuali pada 3. 1 masjid, 2 rumah, sama tempat kerjaan. Udah itu aja. Semulia-mulianya, sebaik-baiknya tempat itu aja. Nggak usah kemana-mana udah. Ya, kalau mau dibilang adalah orang yang beriman. Maka kalau kita kagak mampu tuh ngurusin yang kayak begitu, nggak mampu kita mengerjakan kayak tadi urusan-urusan akhir, urusan-urusan dunia kita, urusan-urusan agama kita, ma'amukhalat di saat kita bergaul sama manusia, di saat kita kumpul sama teman-teman kita, wa kunta lataslam dan adalah kamu tidak selamat. Artinya tidak selamat dari apa? Tidak selamat dari maksiat, tidak selamat dari riya, tidak selamat dari ghibah, nggak bisa kita amar ma'ruf, nggak bisa kita nahi mungkar. Fal uzlah maka uzlah aula lebih utama laka bagi dirimu. Kalau udah kagak bisa kita jauh, kita nggak bisa nyelamatin diri kita juga dari memperbaiki diri. Karena dikatakan istighalul mar'i bi islahi nafsihi aula. Menyibukkan seseorang itu dengan memperbaiki dirinya adalah lebih utama. Maka dengan cara apa kita menghindari itu semuanya? Uzlah. Apa itu uzlah? Menyendiri. Menyendiri kita. Kalau udah kagak bisa tuh ngelakuin yang baik nggak bisa, amar ma'ruf nggak bisa, nahi mungkar kagak bisa. Kagak bisa juga kita jauh dari riya, nggak bisa juga kita jauh dari ghibah, selalu ngomongin orang. Nggak bisa kita jauh dari penyakit hati. Udah deh, menyendiri aja di rumah, menyendiri aja. Maka lebih utama itu bagi dirimu. Fafihan najatu maka di dalam uzlah itu an najatu ada keselamatan. Orang kalau udah uzlah bisa selamat. Kagak lagi ghibah, kagak ngomongin orang, kagak lagi riya, jauh dari penyakit hati, jauh dari hasad. Kagak bisa sombong sama orang. Orang sendiri dia ngapain mau sombong sama siapa? Ya. Jauh dari maksiat. Jauh dari fitnah. Maka selamat ya. Wassalamatu dan juga selamat tadi. Kagak rakus sama dunia. Orang sendiri baik di rumah. Diam aja menyendiri dengan dia ibadah. Fa in kanatil wasawisu maka jikalau ada bisikan hati al-wasawis, maka jikalau ada bisikan hati fil uzlah di dalam beruzlahnya kamu, tujadzibuka yang menarik dirimu ila ma la yardallahu kepada perkara yang Allah tidak ridha, ila ma la yardallahu ta'ala kepada perkara yang Allah tidak ridha, kepada kemungkaran. Di dalam uzlah bisa jadi ada bisikan, ada godaan-godaan kepada hal-hal yang Allah tidak ridha padanya.
walam yakdir dan tidak mampu, walam yakdir dan tidak mampu ala qam'iha untuk melawannya biwadhaifil ibadat dengan kegiatan-kegiatan ibadah. Fa'alaika bin naum, maka hendaklah bagimu bin naumi untuk tidur. Fa'alaika, maka hendaklah kamu bin naumi untuk tidur. Fahuwa, dan maka adapun itu tidur, fahuwa maka adapun itu tidur, ahsanu ahwalika, sebaik-baiknya keadaanmu. Ya Allah, sindiran banget ini. Ya, bahasanya sindiran. Fahuwa ahsanu ahwalik, maka tidur itu adalah sebaik-baiknya keadaanmu. Kalau tadi kita kagak bisa selamat diri kita dari meninggalkan maksiat, ama ibadah juga kita nama orang kita selalu jahat, riya, selalu ngomongin orang, sombong, rakus kita sama dunia. Uzlah kita menyendiri dah, banyakin zikir, banyakin sholat, banyakin ibadah. Tapi di saat uzlah bisa jadi ada gangguan, ada bisikan-bisikan yang membawa diri kita kepada hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita tidak bisa menghindari bisikan itu, nggak bisa kita mengatasinya dengan kita berzikir, ingat Allah lagi. Udah, ngapain itu tadi? Fa'alaika bin naum, maka hendaklah kamu tidur dah kalau begitu. Kalau orang udah tidur, namanya jauh dari maksiat. Makanya kalau orang bilang apa kalau bulan puasa tidurnya orang puasa ibadah. Bagi orang yang suka ngelakuin kezoliman tuh, bagi orang yang suka ngelakuin kemaksiatan, daripada puasanya batal mendingan tidur. Iya. Melihat es campur ngiler, ya kegoda sama warteg yang hordengnya cuman setengah. Takkan kegoda tuh, daripada kegoda maksiat ini segala macam, mendingan itu. Sama kayak begini, udah uzlah, udah saatnya kita lagi menyendiri, ada gangguan juga, maka lebih baik tidur. Fahuwa ahsanu ahwalik, maka sebaik-baiknya tidur itu adalah sebaik-baiknya keadaanmu. Ya mau ngapain lagi, udah begitu. Cuman itu kan sindiran namanya, bukan sebenar-benarnya baik berarti tidur. Betul nggak? Iya. Daripada dia ngelakuin maksiat, kan begitu. Hidup lu ngerugin orang mulu, lu sadar lu lagi melek, ngatain orang mulu, lu melek, ganggu orang mulu, nyakitin mulu, mendingan tidur lu. Tuh kan begitu. Iya. Ya Allah, berarti kan namanya dia emang daripada ngasilin mudarat, mendingan udah kagak ada, udah namanya tidur aja udah. Wa ahwalina, dan keadaan kami, idza ajazna, apabila kami lemah, anil ghanimati, untuk mencari keuntungan. Iya, sama kayak kita juga gitu. Kita kagak bisa nyari manfaat hidup kita di dunia ini buat akhirat kita ntar ladang pahala, udah dah. Maka sebaik-baiknya keadaan itu adalah tidur, udah. Jauh tapi kita sama yang namanya pahala. Iya, daripada kita ngelakuin maksiat malah datengin dosa. Ya tidur dah pilihannya. Cuman bagus nggak tuh tidur? Ada bagusnya juga. Itu. Ya. Tapi bagi orang yang dia ingin mencapai derajat yang mulia tadi, ya, ketinggalan kita kalau pakai tidur mulu. Radina, kami telah ridho, bisalamati, dengan keselamatan, fil hazimati, di dalam kekalahan. Ya, daripada hidup aneh cuman datengin rugi doang buat orang dah. Yang penting orang selamat, saya juga selamat. Udah dah, saya tidur aja, tuh kan begitu. Fa akhissa itu ya, ada kha tuh, ada titiknya di situ.
akhissa, tambahin titiknya. Fa akhissa bihali man salamatu dinih. Fa akhissa, maka betapa buruknya bihalihi, dengan keadaan man, orang, salamatu dinihi, yang selamat agamanya. Fa akhissa, maka betapa buruknya bihaliman, dengan keadaan orang, salamatu dinihi, yang selamat agamanya, fi ta'tili hayatihi, di dalam menghentikan hidupnya. Ya Allah, menghentikan hidupnya. Molor aja udah. Kalau kita punya anak badar gitu, main mulu nih macam, dengan tidur sana, tidur dah urusannya. Izin naumu, karena tidur. Izin naumu, karena tidur. Akhul maut, saudaranya mati. Wa huwa ta'tilu, dan adapun tidur. Wa huwa, dan adapun tidur, ta'tilul hayati, menghentikan kehidupan, waltihakun, dan mengikuti bil jamadati, dengan benda-benda mati. Waltihakun, dan mengikuti bil jamadati, dengan benda-benda mati. Kalau orang tidur itu kan mati yang gairu hakiki, bukan mati yang sebenarnya gitu. Tapi maka tidur itu dikatakan an-naumu akhul maut. Tidur itu adalah saudaranya mati, karena orang tidur itu separuh mati. Orang tidur itu separuh mati, sama halnya dia sedang menghentikan kehidupannya. Maka itu tadi, betapa buruknya orang yang dia selamat agamanya cuma dengan cara menghentikan kehidupan. Dengan cara ia tidur. Dia selamat emang, nggak ngelakuin kejahatan, orang lain juga nggak keganggu, nggak ada mudorot gitu. Tapi dia tidur. Dia menghentikannya itu dengan cara tidur. Ya, itu menghentikan kehidupan. Itu kan sama aja gitu. Waltihakun bil jamadat, sama aja, atau menyetarakan dengan benda mati. Nggak datengin manfaat, juga nggak datengin rugi. Orang yang tidur itu. Tapi gini, kalau di saat kita memang udah mencapai kepada keadaan yang seperti itu, kita niatkan tidur kita itu li ajli tarkil maksiyah, untuk ninggalin maksiat. Tidurnya kita itu semata-mata untuk ninggalin maksiat. Ini kata ulama masih lebih mending. Gini. Masih lebih mending kita mendingan tidur gitu daripada kita ngelakuin maksiat. Tapi dikatakan juga sadarnya kita alias kagak tidur, sadarnya kita di dalam melakukan ibadah itu masih lebih bagus, lebih baik, lebih utama daripada tidur yang ninggalin maksiat. Sadarnya kita di dalam melaksanakan taat itu lebih bagus, lebih baik daripada tidurnya kita ninggalin kemaksiatan. Tapi kalau emang kita punya diri lemah kita untuk ngelakuin ibadah, ngelakuin taat, iman kita kadang suka goyang sono sini, suka banget keganggu. Ya. Lebih baik apa tadi? Tidur. Antara ada dua pilihan. Waktunya kadang malam Kemis, jadwalnya ngaji misalkan. Ada juga orang yang ngajakin nongkrong. Nongkrong kan nggak datengin manfaat, nggak datengin rugi juga tuh. Tapi lebih baik nongkrong apa tidur? Hah? Ini kita pilihannya dua, mau ngaji, orang ngajakin kita nongkrong. Kadang nongkrong mabok di segala macam, ada yang ngopi, ada yang ngelakuin hal-hal yang mudarat. Dia pilih dan mendingan tidur daripada dia ngelakuin maksiat. Tapi lebih baik mana tadi? Lebih baik ngaji daripada yang tidur. Ya, apalagi ngajinya sambil tidur emang. La ilaha illallah. Niatin begitu kalau emang kita udah kagak mampu banget, udah dah mendingan tidur dah untuk ninggalin
ninggalin maksiat. Daripada meleknya dia malah datengin mudarat. Hah? Tapi ingat yang jadi catatan kita tadi, maksud kita tidur itu untuk kita ninggalin maksiat. Atau mungkin kita dalam hati gini, ya Allah saya mau tidur nih biar ntar malam bangun untuk sholat tahajud. Wah, itu artinya ada kurbah di situ. Ada kita untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Tengah malam biar dibangunin sama Allah, mau ngapain toh? Nonton bola. Lah. Iya, kirain buat ibadah. Ya Allah, deh segitu dulu. Ntar kita lanjut, adabul istidadi lisa iris sholawat, adab-adab mempersiapkan untuk sholat. Wallahu a'lam bishawab, bisiril Fatihah.